Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, dear ladies and gentlemen, uh, the presenters and participants of this International Conference on Social and Islamic Studies 2023. Alhamdulillah wa syukurillah. All praises to Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Almighty God, the one and only, who has given us chance and help so we can gather virtually here uh, to conduct this parallel session presentations. Salam and salawat should be addressed to our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness. Well, dear ladies and gentlemen, Nur Aliyah Nur, one of the lecturer of English Education Department, Tarbiyah and Teacher Training Faculty of UAN Alauddin Makassar. I will be the moderator of this parallel session in the Sunday room. Well, this parallel session, here we have 7 presenters. They are Rodli Al-Ansori, the second presenter, Andi Aisyah. The third is Misbah Tasnim. The fourth presenter is Baso Pallawa Gau, Rizkyawati Nasaruddin and Monica Sari. The fifth is Arif Maulana Ihsan and Nasrullah. The 6 presenters are Roshidah Anissa and Ulfia Nirahman. And the last presenters are Andi Muhammad Syafar and Muhammad Agung. Well, before giving chance to the presenters to present their own paper, I would like to inform you all that each presenter only has about 8 minutes. Ya, please try to be punctual. Ya, jadi tiap presenter cuma punya waktu sekitar 8 menit ya to present his or her or their own articles or paper. And to the audiences, I would like to inform you all, you may write down your questions to the presenters related to the article that they presented to the chat box in Zoom. So after the presentation sections, I can select some of questions that have been written down to be answered by presenter. Jadi kepada para peserta bisa menulis ketika sesi presentasi berjalan, peserta bisa menulis pertanyaannya di box ya chat box di Zoom. Nanti saya akan memilih beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh presenter. Well, for time being, the presenters will present their paper in a row. Jadi secara berurut based on the schedule. Well, for time being, I would like to invite the first presenters. It is Rodli Al-Ansori with the title Analysis of the Qasr Model Using the Devices of Nafi and Istithna in Al-Quran, Volume 1 and its Meaning Content. Ya, time's yours. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amma ba'du, langsung saja. Ini boleh pakai bahasa Indonesia kan, Bu? Ya, silahkan Pak. Combine juga boleh. Di sini artikel saya disusun dari saya sendiri sama Buya Nasrullah selaku pembimbing penyusunan artikel ini. Untuk judul artikel ini sendiri saya mengangkat tema atau judul yakni analisis model Qasr menggunakan perangkat nafi dan istisna dalam Al-Quran Juz 1 serta kandungan maknanya.
dari sini dari judul yang saya angkat, saya tertarik karena yang pertama, one set of the miracle of the Quran is using a beautiful sentence structure and clarity of meaning. Atau salah satu kemujizatan Al-Quran adalah menggunakan struktur bahasa yang indah dan mengandung makna-makna yang tersirat. Karena apa? Karena Al-Kausar di sini kan bagian dari ilmu balagho, yang mana ilmu balagho sendiri adalah ilmu yang mempelajari atau mengupas tuntas bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang tersirat atau tersimpan pada ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan perangkat-perangkat dalam segi bahasanya atau bisa disebut sebagai semantiknya. Nah, untuk yang kedua yakni pemahaman mengenai kalimat Qausar sendiri ini atau perspective on understanding Qausar stances. Jadi ada beberapa pemahaman mengenai ayat-ayat Qausar sendiri dari berbagai sudut pandang para mufasir atau ulama tafsir Al-Quran. Untuk selanjutnya, dari tujuan penelitian ini, to ground the model of Qausar stances in verses in volume 1, that was nafi and istisna device, atau mengetahui model-model kalimat Qausar yang terdapat dalam Al-Quran juz 1 yang menggunakan perangkat nafi dan istisna. Jadi nanti model-modelnya berupa apa saja yang terdapat pada Al-Quran juz 1 model Qausar tersebut. Yang kedua yakni now the meaning contents in the verses of Qausar in the Quran volume 1, atau mengetahui makna yang terkandung dalam ayat-ayat Qausar dalam Al-Quran juz 1. Untuk metode penelitian di sini peneliti menggunakan penelitian pendekatan kualitatif atau bisa disebut dengan literary research. Kemudian data-data yang saya ambil atau peneliti ambil di sini, peneliti untuk mengetahui kalimat tersebut nanti dibilang itu disebut atau Qausar atau sebagainya model-modelnya, peneliti merujuk pada yang pertama ada kitab Jawahirul Balagho, terus yang kedua ada Husnul Siyagha, yang ketiga ada I'rabul Quran. Untuk dari segi makna kebahasaan, peneliti mengambil ada 4 kitab tafsir, yakni ada tafsir Al-Misbah karya Prof. Quraish Shihab, terus ada tafsir Al-Ibris karya Gus Mus, terus ada tafsir Al-Kashaf, terus ada tafsir As-Sawi. Kemudian untuk dari data-data yang peneliti temukan pada model-model Qausar menggunakan perangkat nafi dan istisna, di sini peneliti ada menemukan 6 model, yakni ada Qausar hakiki sifat ala mausuf, terus peneliti juga menemukan Qausar hakiki mausuf ala sifat, kemudian ada Qausar idhofi qolab sifat ala mausuf, terus ada Qausar idhofi qolab mausuf ala sifat, kemudian ada Qausar idhofi ifrad mausuf ala sifat, kemudian ada Qausar idhofi ta'yin mausuf ala sifat. Ini untuk hasil penelitian dari model-model Qausar dengan menggunakan perangkat nafi dan istisna. Kemudian untuk
dari makna kebahasaan, peneliti di sini menemukan ada 5, yakni 5 aspek dari ayat-ayat Qasar tersebut. Yang pertama adalah general prohibition, atau bisa disebut dengan larangan umum. Di situ ada larangan mutlak dari ayat-ayat tersebut. Terus yang kedua ada absolute command, atau bisa disebut dengan perintah mutlak. Ya, tadi yang pertama ada larangan mutlak, yang kedua juga peneliti menemukan ada perintah mutlak. Terus yang ketiga ada disobedience, atau bisa disebut dengan ingkar, pengingkaran suatu kalimat tersebut. Terus yang keempat ada opening for bad expression. Jadi ayat Qasar tersebut nanti ada juga yang dijadikan untuk pembukaan untuk ungkapan yang agung. Terus yang terakhir ada affirmation atau penegasan. Jadi dari ayat-ayat Qasar tersebut bisa menimbulkan suatu makna yang telah peneliti sebutkan ini tadi. Terima kasih atas waktunya. Yeah, well, thank you very much, Pak Rodli Al-Ansori, for the clear explanation of your article. Well, and yeah, you spent 8 minutes. You are very punctual. Thank you very much. Well, yeah, before inviting the second presenter, I would like to remind you all, please, to all the presenters, especially all the presenters, please don't leave this room, Sandek room, after presenting your research paper, your article, because in the last section of this parallel session, we will take a photo of you all. Yeah, the committee will, yeah. Now I'm going to invite the second presenter. She is Andi Aisyah, with the title Analysis of Critical Discourse Regarding the Reporting of Child Violence in the Tribun Lampung Daily Newspaper based on the Fire Cloud Theory. Please remember, you have about 8 minutes to present your article. Time's yours. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good afternoon. Before we Waalaikumsalam. for presentation, let me introduce myself. My name is Andi Aisyah. I'd like to give a presentation about the analysis of critical discourse about reporting in the Tribun Lampung Daily Newspaper on the Verloc Theory. Jadi saya di sini penelitian saya mengacu kepada penelitian teorinya menggunakan teori Verloc, di mana menganalisis tentang bagaimana sih tentang kekerasan anak tersebut. Oke, dalam dilihat dari bahasanya bahwa bahasa itu sebagai unsur utama di dalam proses realitis. Jadi di dalam media, masa khususnya surat kabar, keberadaan bahasa ini tidak lagi hanya sebagai alat untuk menggambarkan realita, tetapi bisa dikatakan bahwa bisa digambarkan dalam bentuk pencitraan, pemaknaannya seperti apa. Begitu pula halnya dengan dilihat dari medianya, bahwa ketika media ini memiliki suatu peranan ya yang sangat krusial dalam menentukan perkembangan kehidupan manusia. Jadi ibaratnya manusia itu juga berpengaruh, ada pengaruhnya dengan dengan perubahan yang terjadi iptek ya. Dilihat dari tataran media, selaras dalam hal tersebut, media merupakan pusat informasi dalam membangun peradaban yang jauh lebih baik. Ya, informasi yang disampaikan sangat memberikan kontribusi bagi perkembangan iptek ya. Jadi adapun Akbar juga mengungkapkan bahwa studi wacana media meliputi 3 yang pisau bedahnya, yaitu teks itu sendiri, produksi dan konsumsi teks di dalamnya. Jadi kerangka teoritis ini semacam kerangka teoris yang dikemukakan oleh Norman Perrow pada waktu itu.
Jadi ada beberapa informasi yang memberikan gambaran nyata tentang konteks sosial yang ada di masyarakat. Sehingga di sini dilihat dari bagaimana sih kita melihat perilaku yang menyimpang yang dialami oleh sebagian besar masyarakat, khususnya di sini dilihat dari anak-anak yang di bawah umur, ya. Jadi penelitian ini memang mengacu pada bagaimana sih kekerasan anak, ya, utamanya yang di bawah umur. Jadi pada dasarnya anak-anak sebagai generasi yang unggul tidak akan tumbuh dengan sendirinya. Mereka sungguh memerlukan lingkungan yang, jadi lingkungan yang mendukung, ya. Jadi ketika lingkungannya baik, otomatis itulah salah satu yang mendukung, ya, terciptanya suasana di lingkungan masyarakat pada saat itu. Untuk itu memungkinkan potensi mereka dapat tumbuh dengan optimal pada saat itu. Dan dalam kaitan ini kekerasan anak yang secara tidak langsung terjadi di lingkungan sekitar. Jadi tanpa kita sadari di lingkungan kita, ya, mungkin di Makassar ataupun di Lampung, ya, ada kekerasan tapi kita tidak menyadarinya. Di lingkungan kita sendiri, mungkin di lingkungan keluarga atau di lingkungan tempat di lingkungan masyarakat kita tidak menyadari hal-hal yang seperti ini. Jadi tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap dan jelas mengenai pemosisian aktor anak-anak dalam wacana berita surat kabar. Jadi di sini ada beberapa surat kabar yang saya ambil, yang saya pilih-pilih, oh yang ini yang mengacu kepada kekerasan anak. Oke. The method of this research-nya itu saya menggunakan metode membaca, metode menggunakan penelitian yang studi membaca, yang tentang paper, analisis di buku, ya, dan ini saya melihatkan tentang wacana berita pertamanya, ya, ngambek istri sering ngutang, ayah hamili anak sendiri. Jadi inilah di kalimat yang pertama ini, di wacana pertama ini bisa dilihat bahwa strategi wacana yang digunakan pada judul wacana berita 1 di Tribun Lampung yaitu strategi wacana pada kalimat penjelas yang digunakan oleh redaksi Tribun Lampung, yang mana merupakan ngambek istri sering utang, ayah hamili anak sendiri. Kalimat tersebut jadi dikatakan bahwa itu termasuk subjektif yang diberikan oleh redaksi, yang diberitakan oleh redaksi Tribun Lampung, sehingga terkesan menutupi, jadi ada terkesan menutupi kebejatan moral si pelaku pada saat itu. Oke, jadi dapat diidentifikasi bahwa kata hamil tersebut dapat menunjukkan bahwa seorang laki-laki, ya, separuh baya mampu memberikan sel spermanya, ke dalam rahim anaknya sehingga nantinya sel telur itu dibuahi. Jadi tindakan yang seperti inilah yang bisa menghamili, merupakan tindak yang tidak tanggung karena masih mampu membuktikan kejantanannya, ya, bagi laki-laki yang tua. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kebejatan sang ayah terkesan disembunyikan, ya. Jadi penderita si anak ini yang dialami istri, terutama anaknya, tidak muncul dalam judul, ya. Jadi ibaratnya adalah penderitanya itu anak. Perlu dituliskan atau ditampilkan agar bisa menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat. Itu di berita yang pertama, ya, di kalimat yang pertama, dan masih banyak lagi di wacana-wacana itu tidak sempat saya jelaskan di sini di PowerPoint saya. Di sini ada list wacana pada lead wacana berita. Ini juga yang masuk. Seorang ayah tega mencabuli, maaf ya karena tidak terlihat ininya gimana, ya. Oke, tunggu saya lihat dulu. Seorang ayah tega mencabuli anak kandungnya sendiri lantaran kesal dengan istrinya. Aksi bejat si ayah berlangsung dari Desember tahun lalu hingga kini anaknya hamil 8 bulan. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sleman, ya, menjelaskan belum lama ini pihaknya mengamankan seorang pria. Jadi pada lead di atas redaksi Tribun Lampung menggunakan strategi wacana identifikasi. Jadi dia mengidentifikasi dulu wacananya ini seperti apa.
Hal tersebut terdapat pada penjelasan aksi bejat, ya, bisa dilihat ada di ini aksi bejatnya ini yang kursornya saya lihat. Pada kalimat aksi bejat ini si ayah berlangsung dari Desember tahun lalu hingga kini anaknya hamil 8 bulan. Dengan kehadiran penjelas, jadi kata penjelasan tersebut, kalimat tersebut memunculkan makna merendahkan si anak karena kelakuannya nakal. Ayahnya sampai anak tersebut hamil. Si anak sebagai objek penderita seakan-akan hadir secara pasif saja. Secara tidak langsung, anak sebagai pelampiasan kemarahan dan penyaluran hasrat seksual oleh sang ayah pada saat itu. Oke. Jadi, adapun kosakata yang digunakan pada let di atas yang menempatkan si anak pada posisi terendah ialah aksi bejat si ayah. Jadi, kata aksi bejat ini dapat diartikan kelakuan nakal, yang mana tindakan tersebut bisa dimanfaatkan oleh si pelaku. Tetapi aksi bejatnya semakin menjadi-jadi sehingga kosakata yang paling tepat dalam teks wacana tersebut adalah aksi biadab. Ya, yang inilah yang di ketika teori Verloc yang diberlakukan di sini. Nah, ini dianalisis wacana isi wacana beritanya. Ya, secara yang masih berkelanjutan karena memang ada beberapa teks wacana berita tentang kekerasan anak yang saya angkat di sini. Jadi mungkin kalau waktunya mungkin agak lama, jadi langsung saja the research and diskusinya dengan identifikasi seperti ini seakan-akan moral sang ayah tersembunyi dalam teks. Jadi ini masih sambungannya. Jadi kalau dilihat ini ada beberapa kayaknya waktunya kalau 8 menit tidak ini. Jadi saya ini saja. Jadi saya berikan suatu ini pembahasan dalam penelitian ini wacana berita surat kabar Tribun Lampung adalah strategi yang digunakan secara umum dalam pemberitaan menyangkut kekerasan anak, lebih banyak menggunakan strategi wacana nominasi. Ya, di mana wacana nominasi lebih banyak memosisikan aktor atau pelaku anak-anak di dalam wacana surat kabar Tribun Lampung sebagaimana mestinya. Jadi bisa dikatakan bahwa pelaku anak-anak dalam wacana ini pemberitaannya cenderung diadvokasi. Jadi dilihat dari adapun motif yang diungkapkan dalam wacana surat kabar Tribun Lampung ini menyampaikan bahwa ada gagasan-gagasan pelaku, aktor atau pelaku anak yang mengalami kekerasan fisik, ya kekerasan seksual, agar lebih diperhatikan dan mendapatkan perlindungan yang menenteramkan jiwa anak-anak. Utamanya bisa diperhatian ditujukan untuk pemerintah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, orang tua dan masyarakat agar bisa bertanggung jawab dan memberikan perlindungan bagi anak-anak yang ada di lingkungan sekitar atau di lingkungan keluarga dalam hal konteks yang lebih luas lagi bagi anak-anak yang ada di Indonesia. Oke. Bahasa yang digunakan dalam surat kabar Tribun Lampung ya cenderung humanis di dalam menyajikan fakta yang berkaitan tentang pemberitaan kekerasan yang dialami anak ya, bahkan cenderung humanis di dalam menyajikan fakta yang berkaitan dengan kekerasan yang dialami oleh anak-anak ya. Surat kabar Tribun Lampung merupakan cabang dari Kompas Gramedia yang didirikan tahun 2008. Oleh karena itu, Kompas Gramedia dan Surat Kabar Tribun Lampung memiliki pemahaman ideologi yang sama, jadi berkaitan tentang hal tersebut. Jadi Teba di sini mengungkapkan bahwa pertimbangan ideologis suatu media masa biasanya ditentukan oleh latar belakang agama maupun nilai-nilai yang diembannya ya. Jadi kesimpulannya bisa dilihat bahwa berdasarkan hasil pembahasan dapat diuraikan tentang media cetak khususnya surat kabar merupakan sarana sebagai suatu kelompok untuk mengukuhkan posisi dan memarginalkan kelompok lainnya. Jadi melalui pemberitaan di surat kabar dapat menentukan suatu apakah baik atau buruknya ya, baik atau buruknya pemberitaan, dan ini dikembalikan lagi kepada halayak untuk bagaimana sih ya menilai. Jadi kembalikan lagi kepada masyarakat bagaimana sih untuk menilainya apakah baik atau benar. Jadi dalam hal ini wacana Tribun Lampung dapat dalam penggunaan bahasanya baik dalam pemilihan diksi maupun kosakata sangat memihak pada korban kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak. Mungkin cukup saya kembalikan kepada moderator.
Well, thank you very much, Mrs. Aisyah. It is such an interesting result of your article. Ya, ini sangat menarik ya pembahasannya. So, the audiences pasti banyak yang masih penasaran ingin mendiskusikan, mendengar lebih lanjut lagi findings-nya, hasil penelitiannya seperti apa, ya resultnya. Ya, the audiences, you may write down your question in chat box. Ya, saya akan membacakan pertanyaannya nanti di akhir setelah semua presenter menjelaskan, mempresentasikan artikel mereka. Thank you very much. Well, now I'm going to invite the third presenter. They are Baso Palawagau, Reskiawati Nasaruddin, and Monica Sari. Yeah. With the title, they are going to present their article about Khadiyatun Lan and Nafiyah Indal Khatib Syari. Ya, Syarbi ini dirasatun tatbiqiyatun fi qawlihi ta'ala fa illam taf'alu walan taf'alu ila akhiri ayah surah Al-Baqarah al-ayah 24. Ya, for times yours. شكرا على هذه الفرصة المتاحة لي. سيدة الموجهة سيدة نور عليا وأعضاء اللجنة الإيرواتي والمشاركة الندوة العالمية. شكرا على هذه الفرصة. سأقدم أمامكم موضوع قضية النفي عند الخطيب الشربيني دراسة تطبيقية في قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا. طيب، اسمحوا لي أن أرسل كيف سكرين. Ya, Afwan, so Bisa. sorry, Ira. Sudah Ya Kak, tunggu dulu. Zahira Bisa. sudah nampak Ya. ya, sudah muncul. Oh. Belum. Belum, Lah, Ustadz. belum. Ya. Lama, Ustadz. Oh, ini sudah sudah tayangkan di sini, sudah share. Iya, soalnya ini masih yang muncul masih Iya, masih yang Tribun preview tadi. slide, yang slide sebelumnya, presenter sebelumnya. Oh, belum hilang ya? Iya, belum. Saya sudah kirim ini. Kenapa bisa ya? Tidak bisa. Ini sudah share. Ya. Ya, wait Ustadz. Kita keluarkan dulu yang Oke. share screen yang sebelumnya. Oke. Sudah muncul belum? Ya, sudah Ustadz, silahkan. Tafadhal, Ustadz. Tafadhal. طيب. الأساليب في العربية هي طرق تعبير يريد بها المتكلم إفساح ما يختلج في نفسه بطريقة معينة اتبعها الأقدمون في كتاباتهم شعرا ونثرا، وإنما تتعدد تلك الأساليب بتعدد مقاصد المتكلم، فتارة يقصد الاستفهام وتارة يقصد الشرط وتارة يريد التأكيد وأخرى يريد الإثبات والنفي. ومن الأساليب التي استخدمها المتكلمون بالعربية النفي، وكثيرا ما يرد النفي في كلام العربي لسعته وأهميته، إذ إنه نقيض الإثبات، وهو أسلوب يلجأ إليه المتكلم لإنكار الفعل المسند إليه أو لغيره. طيب، ولن إحدى أدوات النفي تختص بالفعل المضارع فتنصبه. اختلف اللغويون في شكله بين التركيب والبساطة، قيل أنها مركبة من لا وأن، وقيل لا تركيب فيها بل أصلها لا، وسنوضح ذلك. وقد قيل أنها لا تنفي الاستقبال إلا وقيل أنها تنفي الحال والاستقبال. هذه القضية سنناقشها في المبحث القادم من خلال دراسة تطبيقية في قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، سورة البقرة الآية 24 إن شاء الله تعالى. طيب، مفهوم النفي. ورد النفي في اللغة العربية عند أهل اللغة بعدة معاني، منها الدفع والرد وتعرية الشيء منه
والتنحية أو التنحية والطرد والإسكات والتعرية والجهد والإبعاد. هذه المعاني من المعاني المعجمية. وفي الاصطلاح عرفه الجرجاني بأنه ما لا ينجزم بلا، وهو عبارة عن الإخبار عن ترك الفعل. وعرفه مهدي المخزومي بأنه أسلوب لغوي تحدده مناسبات القول، وهو أسلوب نقد وإنكار يستخدم لدفع ما يرد في ذهن المخاطب باستخدام أدوات مخصوصة. أدوات النفي عند اللغويين هنا عندما نرجع إلى المتقدمين فلا أقسام بينهما في تقسيم النفي، ولكن عند المتأخرين مثلا di Makhzumi kana yukassimu adawat nafi ila qismaini, mufrad wa murakkab. Adawatu an-nafi al-mufradati wa wala wa ma wa in wa hal, wa ammal murakkabatu fahiya lam wa lamma lan laisa walata. Wa ahamu hazil adawat wa adalluha ala nafi wa ma wala li'annahuma al-aslu fi nafi wala ashmalu nafyan min ukhtiha fahiya tanfi ma ba'daha ahyanan nafyan syamilan mustaghriqan ka nafyihal jins fi nahwi la syakka fi dzalika wala raiba wala rajula fid dari wala syajarata fis sahra. Wa li'annaha takhruju minan nafyi ila nahyi fi nahwi la tatrib la taqrub, misalkan la ta'mal ya la tajlis. Wa li'annaha tusta'malu mufradatan wa tusta'malu murakkabah fi lam wa lamma wa lan wa laysa wa lata wa lam tarid ma murakkabah fil kalam. Tayyib, hinama natakallamu khususan fi lan hazihi qadiyatun nafyi zata ahamiyatin kabiratin fil lughatil arabiyyah wa lidzalika khassaha Khatib Syarbini bi qadiyatil lan fi syakli. Amma binisba li syakli lan faqad talafal ulama'u wan nahwiyyuna wal lughawiyyuna fi syakliha baina at-tarkibi wal basatati. Qala al-Khatib Asy-Syarbini fi qoulihi ta'ala fa illam taf'alu wa lan taf'alu lan taf'alu fil mustaqbali wa lan kala fi naf'il mustaqbali ghairu annaha ablaghu fin nafyi wa hiya adatun basitatun sunaiyatul wad'. Idzan al-Khatib Asy-Syarbini yaqulu bi anna lan murakkaba li'annahu yaqulu sunaiyatun wad'. Wa qila asluha la wa an, ya khuzifatil hamzatu minha likasratiha fil kalamin summa alifu la lil tiqa'is sakinain. Wa hadhihi al-mas'alat mahallu khilafin bainal lugawiyyin wa khassatan al-khilaf bainal basriyyin wal kufiyyin. Zahaba al-Khalid wal Mazini wal Radi min al-Basriyyin wal Kisai min al-Kufiyyin wa tabi'ahum al-Khatib Asy-Syarbini ila qawnilan murakkaba min la wa an. Wa zahaba jumhur al-Basriyyin minhum Sibawahi wa Ibn Ya'ish wal Maliki wa Ibn Hisham ila qawnilan basita ay la tarkiba fi hadzal harf. Wa zahaba al-Farra ila qawniha basita wa asluha la ubdilat alifuha nunan. Wa amal farad lahu rayun akhar fi hazil qadiyati fa yaqulu bi anna lan asluha la walakin ubadilat alifuha nunan walakin lam ajid ra'yal farra fi ma'anil Qur'an indama turidu an tarji'a ila hadzal kalam fala budda an tarji'a ila syarhil mufassal Ibn Aish, syarh tasil Ibn Malik, Rasul Mabani fi ilmi al-ma'ani. Tayyib. Amma qadiyatul lan min haythul ma'na wa qad ta'arrada al-Khatib li hadhihi al-mas'alati fi ma'rad kalamihi an qawli ta'ala fa lam taf'alu wa lam taf'alu qal Khatib lan kala fi nafyi al-mustaqbali ghaira annaha ablagh fi nafyi min la. Wa qala aidan fi qoulihi ta'ala wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Qala Zamakhsyari la farqa baina la wa lan bi anna kulla wahidatin minhuma nafyun lil mustaqbali illa anna filan ta'kidan wa tashdidan laysa fila.
Fa'ata marratan bilafzi taqidi walan yatamannawhu abadan wa marratan bighairi lafzihi wala yatamannawnahu abadan. Qala Abu Hayyan wa hadza ruju'un minhu an madhhabihi wa huwa anna lan taqtadi an-nafya 'ala at-ta'bidi ila madhhabil jama'ati wa hiya annaha la taqtadihi. Qala ba'dhum wa laysa fihi ruju'un ghayatu ma fihi annahu sakata anhu wa tasyrikuhu baina la walan fi nafyil mustaqbali la yanfi ikhtisasulan bi ma'nan akhar. Idzan hunaka ikhtilafun bainal ulama fi ma'na lan. Fa ulama kami Syamah Az-Zamakhsyari fi ba'di ara'i yaqulu bi anna lan yufidu ta'bid. Fa zahara al-khilafu fi ra'yillahi subhanahu wa ta'ala أو في نظر الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. هل يجوز رأي الله سبحانه وتعالى النظر إلى الله سبحانه وتعالى؟ طبعا عندنا في مذهب أهل السنة والجماعة فنقول بأن في الآخرة المؤمنون له فرصة في نظر الله في نظر إلى الله سبحانه وتعالى. أما عندما نرجع إلى أن لن تفيد التعبيد bi'anna la nara rabbana hatta fi al-akhirah. Tayyib. Walizalika sanarji'u ila ikhtilafi al-ulama wal-lugawiyyin fi ma'na lan Zabal Khalil wa Zamakhsyari wal Muntakhab al-Hamazani wa Ibn Aish wa tabi'ahum al-Khatib asy-Syarbini ila anna an-nafya bilan awkadu min la fil ma'na. Walakin huna fi ra'yun yara bi anna lan ta'kidun fin nafyi. Jadi ada penegasan yang lebih kuat dibandingkan la, bukan menunjukkan litabid, bukan menunjukkan untuk selama-lamanya. Jadi lan ini menunjukkan nafi tetapi tidak menunjukkan untuk selama-lamanya, tetapi penafiannya itu lebih kuat dibandingkan la. Jadi arjahu min la. Tapi sebagian tulisan Imam Zamakhsyari termasuk di dalam kitab Al-Mufassal ada penulisan bahwa lan itu menunjukkan at-ta'bid untuk selama-lamanya. Namun beberapa ulama juga mengkantar bahwa sebenarnya Az-Zamakhsyari tidak menulis seperti itu. Dia cuma mengatakan lan itu tufidu at-ta'yid, cuma menegaskan nafi, bukan menunjukkan nafi untuk selama-lamanya. Baik, wazaba Ibnu Asqur, Ibnu Hisham wal Asmuni wa Khalid al-Azhari ila anna nafya bilan kana fi nafyil mustaqbali wa la farqa bainahuma. Idzan an-natijatu wa rajihu indi ma zahaba ila jumhuril basari min qawlilan basitah la tarkiba fi asliha. Wa zalika ahaduha anna al-asla fil kalimat al-basatah. Jadi setiap kata itu sebenarnya tidak terdiri dari dua kata, hanya berdiri sendiri. Wa tarkibu minha la wala yu'adilu an hadzal asli illa bidalilin qati'in. Jadi tidak boleh kita mengatakan dua. Sudah habis waktunya. Iya, afwan Ustaz, bisa lebih diringkas Ustaz, 1 menit lagi. Oke, 1 menit lagi. Sudah Baik. lewat. Iya, Ustaz, diringkas saja Ustaz. Oke. Jadi kesimpulan yang saya bisa dapatkan dari penelitian itu bahwa lan itu sebenarnya tidak terdiri dari dua kata, hanya berdiri sendiri. Lan berbentuk nafi dan maknanya itu tidak menunjukkan untuk selama-lamanya, la yadullu ala ta'bid walakin li ta'kidin nafyi, hanya menunjukkan penegasan yang lebih kuat bahwa ketika kita mempergunakan lan itu penafiannya, peniadaannya lebih ditekankan, artinya lebih kuat dibandingkan adat-adat nafi yang lain. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Ini syukran ala hadhil fursan tahli, syukran li Sayyidah al-Muwajjihah Sayyidah Nur Alia wa a'da ulajna ira Sayyidah Irawati. Syukran. Ufawidul amr maratan saniyah ila Sayyidah Nur Ali. Ya, afwan. Terima kasih banyak. Ya, syukran jazakallah. Thank you very much. It's an incredible explanation. Ya, sangat menarik juga pembahasannya ini Ustadz. Apalagi ini Ustadz satu-satunya yang berbahasa Arab di room ini. Ya, sangat keren. Well, ada yang paham ini.
Iya. Tadi kan ada diselingi Baik. dengan bahasa Indonesia juga, jadi saya jadinya paham. Oh iya, betul ya. Saya juga jadinya tambah-tambah ini tentang ini ya kajian kata lan. Well, now I'm going to invite the fifth presenters. Yeah, they are Arif Maulana Ihsan and Nasrullah. With the title, The Effect of Mastery of Arabic on the Quality of Tadabbur Al-Quran, case study at Ma'had Ali UIN Malang. Time's yours. Ya, tolong diingat ya waktunya 8 menit. Thanks for the time. Inshallah, today we will presentation about the effect of mastering Arabic language on the quality of Tadabbur Al-Quran. Case study at Ma'had Ali UIN Malang. The first, in introduction, what is the relationship between the Quran and Arabic language? And a fact state that the most people who are unable to recite the Quran the lack of mastery have knowledge of Arabic. A person can better know the meaning implied in the holy verse of Quran with qualified Arabic language skill. As for tadabbur, which is understanding the Quran through a process of deep contemplation, it will be greatly helped by the excellent quality of mastery of Arabic. And now, research method. In this research, in this study, use qualitative descriptive method, where the author collect data based on observation, interviews, and documentation. Okay, next. The result and discussion. Firstly, the concept of tadabbur of the Quran. And the word tadabbur comes from Arabic, which etymologically means at-tafakkur, which means to ponder. Well, in terminology, the word tadabbur means to reflect widely and deeply on the holy verse of the Quran through reading or contemplation of the words mentioned in this holy verse. Okay, and the scientist Muslim make several methods in administering the Quran, and this method is first link verse to verse or surah to surah. This can be obtained by linking between verse of the Quran or between its surah, and then know the theme contained in each surah. The theme contained in later have a relationship between one theme and other, and at the end know the intention contained in the verse. The method that can be used to recite the Quran is to know the purpose of the verse mentioned in the Quran. Okay, the next. The Arabic concept in understanding the Quran. And the study shows that Arabic has been known since thousands of years ago. Until now, Arabic is still used as it since its emergence. They show that the existence of Arabic language on earth is very calculated and become one of the oldest legacies and it exists until today. In general, the greater a person's mastery of Arabic and its derivatives can make him quickly understand the Quran and its meaning. Okay, well, some parts of Arabic language and its benefit in understanding the Quran. Some of scientists Muslim says that firstly, Arabic linguistics include syntax and morphologies. Arabic linguistics includes several kinds of science such as Nahu, syntax, sarf, morphologies, and balaghah. All of these science discuss the correct rules in practice Arabic both orally and in writing.
And a topic is Arabic lexicology. The science discusses in detail the meaning in depth of every word in the Quran. So for a research must be able to distinguish the meaning of the word when passing in the first related to the third word. And the third, Arabic phonology. The science has a very close relationship with the sense of tajweed and similar to it. The aim is to help research to be able to feel and reflect on the Quran through the sound approach evoked by a researcher when reading verse of the Quran. Right. Okay. This is a table for student activities in Ma'had Sunan Ampel Al-Ali at UIN Malang. You can see the day and activity time and event. For example, Monday, activity time after Isha until 9 p.m. The event is Ta'lim Afkar, include fiqh and morals. And the Thursday in the Thursday, Wednesday, Thursday, Friday, and other day. Okay. The interview and observation. We have in this research between interview and observation. The observation in this diagram say that Arabic language learning before or after entering Ma'had. Knowledge of Arabic. Between 80% is known Arabic before entering Ma'had and 20% after entering Ma'had. And then the implementation of Quran Tadabbur before after learning Arabic. For 60% is implementation the Quranic Tadabbur after learning Arabic. Between 40% before learning Arabic. And the influence of Arabic improve to ability Quran Tadabbur and others say. Okay, discussion. From the result of interviews and observation, it was obtained the mastery of Arabic language knowledge has a major influence to improving the quality of the Quranic Tadabbur. This is obtained by magnitude of positive result obtained by correspondence on the quality of their Quranic Tadabbur. For example, FK, who is one of correspondents, said that the direction and motivation from the teacher made me eager to recite the Quran. This is one form of modification is style by the teacher to his students. It can be include the Tadabbur of Quran, which includes deep complementation, requires clarity of heart and breadth of mind, makes a reviewer able to explore the meanings contained in the Quran. In addition, it requires deep skills related to certain science as well as Arabic language, which is closely related to the Quran and other tool science. The existence of strong motivation and encouragement also make a review more eager to explore and interpret the Quran. So, and finally is conclusion. We can say that based on the preview of this discussion, the author concludes that the use of Arabic has a very large influence in improving the quality of Quran. This is evidenced by interviews and direct observation to the intended object, namely Ma'had Sunan Ampel Al-Ali at UIN Malang. And Tadabbur of Quran is to mediate deeply to the holy verse of Quran through clarity of heart and breadth of mind, as stated in his word to Surah An-Nisa verse 99, that those who are able to obey the Quran and are only those who have clarity of heart and mind. Finally, Arabic and Tadabbur are two inseparable things. Evidence of one's love for the Quran can arise from love for the Arabic language. In addition, multiplying the recitation of Quran also one of the keys in adhering to the Quran. Okay, thank you for your attention. Hopefully, profit benefits.
Yeah, well, incredible thanks to the presenters, to Sir Arif Maulana Ihsan, for the clear explanation and that can add our insight related to this field. Yeah, I would like to remind you once again, if you have questions, you may write down in the chat box, and I read your questions in the last session. Well, now I'm going to invite our six presenters. They are Roshidah Anissa and Ulfiani Rahman. The title is The Influence of Self-Efficiency and Self-Regulation on Outcomes Learning Islamic Education in East Sinjai District High Schools. Time is yours. Okay, thank you very much for your opportunity. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penelitian tentang the influence of self-efficacy and self-regulation on outcomes learning Islamic education in East Sinjai District High School. Sebelumnya saya tampilkan dulu PowerPoint-nya. Baik. Oke, atau saya paparkan dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahaminya. Jadi penelitian ini terkait dengan pengaruh efikasi diri dan regulasi diri pada peserta didik terhadap hasil belajar pada peserta didik di SMA Negeri Kecamatan Sinjai Timur. Jadi kita ketahui bersama bahwa pendidikan pada hakikatnya itu merupakan suatu usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh manusia dewasa kepada peserta didik yang diarahkan dalam proses pembelajaran sebagai sebuah transfer ilmu, bukan hanya dalam bentuk proses belajar, mengajar, tetapi juga dapat kita peroleh dari proses pembiasaan dan keteladanan. Jadi salah satu aspek penting yang menjadi tolok ukur dalam tercapainya tujuan pendidikan dapat kita lihat dari hasil belajar yang menjadi salah satu standar penilaian kemampuan seseorang. Jadi, hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan. Hasil belajar di sini merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri peserta didik, baik itu menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar. Jadi, ada dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi sikap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengolah bahan belajar, menyimpan perolehan hasil belajar, menggali hasil belajar yang tersimpan, kemampuan berprestasi termasuk rasa kepercayaan diri, intelijensi, dan keberhasilan belajar. Sedangkan faktor eksternalnya berkaitan dengan guru sebagai pembina peserta didik dalam belajar, sarana dan prasarana termasuk kurikulum dan lingkungan belajar. Jadi berdasarkan fakta empiris atau berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di SMA Negeri Kecamatan Sinjai Timur, saya menemukan bahwa hasil belajar pendidikan agama Islam peserta didik ini masih rendah. Nah, hal tersebut dibuktikan dengan masih ditemukannya hasil belajar peserta didik sekitar kurang lebih 30% peserta didik ini masih memperoleh nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal. Nah, ternyata rendahnya hasil belajar itu diduga disebabkan karena ada faktor internal, yaitu efikasi diri dan regulasi diri peserta didik yang rendah. Jadi, efikasi diri di mana peserta didik ini yang baru menginjak sekolah menengah atas itu harus memulai untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru, termasuk tingkat pelajaran yang levelnya itu lebih tinggi, sehingga peserta didik ini merasa kurang mampu untuk menguasainya. Tidak hanya itu, masih banyak juga ditemukan peserta didik yang memiliki rasa kepercayaan diri yang rendah terhadap kemampuannya, di mana peserta didik ini terkadang masih malu-malu dalam mengeluarkan pendapatnya dan tidak berani dalam bertanya ketika ada materi yang tidak dimengerti. Permasalahan-permasalahan ini membuktikan bahwa beberapa peserta didik ini masih memiliki efikasi yang rendah, sehingga berdampak terhadap hasil belajarnya. Selain itu, ada juga faktor internal lain, yaitu regulasi diri, di mana peserta didik ini cenderung tidak mampu untuk mengatur atau mengelola dirinya dalam lingkungan belajarnya,
Sehingga ketika diberikan tugas, seringkali peserta didik ini hanya mengabaikannya. Bahkan ketika guru melakukan review materi yang telah lalu, beberapa peserta didik ini hanya diam karena mereka tidak melakukan pengulangan materi atau tidak belajar di rumah. Hal tersebut menandakan bahwa masih rendahnya regulasi diri yang dimiliki oleh peserta didik, di mana peserta didik tersebut belum memiliki strategi belajar dan tidak melakukan observasi diri dalam belajarnya, sehingga berdampak terhadap hasil belajarnya. Melihat kesenjangan yang terjadi, maka saya dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana realitas efikasi diri, regulasi diri, dan hasil belajar pada peserta didik. Kemudian untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara efikasi diri dan regulasi diri terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam. Sebelum melangkah lebih jauh, kita gali dulu apa itu efikasi diri. Jadi, efikasi diri merupakan keyakinan individu terkait kemampuan yang dimilikinya untuk mengatur dan melaksanakan serangkaian tindakan serta mampu bertahan untuk menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Ada 3 aspek dari efikasi diri, yaitu yang pertama ada tingkat atau level. Nah, tingkat atau level di sini berkaitan dengan derajat kesulitan tugas ketika individu ini merasa mampu untuk melakukannya. Kemudian yang kedua ada kekuatan atau strength. Kekuatan di sini berkaitan dengan keyakinan atau pengharapan individu mengenai kemampuannya. Dan yang ketiga ada generalisasi atau generality, berkaitan dengan luas bidang tingkah laku yang mana individu ini merasa yakin akan kemampuannya. Kemudian yang kedua ada regulasi diri. Jadi regulasi diri ini merupakan atau self-regulation ini merupakan kesanggupan atau kemampuan seseorang untuk mengelola diri, perasaan dan perilaku serta lingkungan belajarnya sehingga mampu untuk melakukan evaluasi serta memonitori kegiatan belajarnya. Ada 3 aspek-aspek yang berkaitan dengan regulasi diri ini. Yang pertama itu ada aspek diri. Jadi peserta didik ini mampu untuk mengatur, mentransformasi, merancang maupun merencanakan tujuan belajarnya. Kemudian aspek yang kedua, aspek perilaku belajar. Jadi pada aspek ini peserta didik ini diharapkan mampu untuk melakukan evaluasi dan konsentrasi diri dalam proses belajar. Kemudian yang ketiga ada aspek lingkungan belajar, di mana peserta didik ini mampu untuk mengakumulasi lingkungan yang ada di sekitar untuk mendukung aktivitas belajarnya. Kemudian yang ketiga ada hasil belajar. Jadi hasil belajar di sini adalah hasil yang dicapai oleh seorang peserta didik setelah mengikuti pembelajaran atau tes yang dilakukan oleh guru di kelas. Jadi hasil belajar ini merupakan hasil dari evaluasi dalam proses pembelajaran. Langsung saja, jenis penelitian yang saya lakukan di sini adalah penelitian ex post facto dengan pendekatan kuantitatif dengan studi korelasi. Jadi desain penelitian ini adalah desain paradigma ganda dengan 2 variabel independen, yaitu efikasi diri dan regulasi diri, dan 1 variabel dependen, yaitu hasil belajar. Sedangkan lokasi penelitian ini bertepatan di SMA Negeri Kecamatan Sinjai Timur. Ada 2 sekolah, yaitu SMA Negeri 3 dan SMA 10 Sinjai. Sampel dalam penelitian ini ada sebanyak 152 peserta didik. Kemudian metode pengumpulan data yang dilakukan itu menggunakan angket dan dokumentasi, kemudian teknik pengolahan dan analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis inferensial. Langsung saja pada hasil penelitian dan pembahasan. Jadi hasil penelitian yang diperoleh dari proses penelitian yang pertama itu adalah kategorisasi. Berdasarkan hasil analisis, penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa skor efikasi diri itu berada pada angka 68%, berada pada kategori sedang, kemudian regulasi diri berada pada kategori sedang juga pada angka 58%, dan hasil belajar berada pada angka 66%, yang menandakan bahwa mayoritas peserta didik ini memiliki hasil belajar yang sedang. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari efikasi diri dan regulasi diri ini terhadap hasil belajar. Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan ini menunjukkan bahwa
terdapat pengaruh antara efikasi diri dan regulasi diri yang signifikan terhadap hasil belajar. Di mana dari hasil penelitian yang saya dapatkan ini pengaruhnya itu menunjukkan angka sebesar 68,1%. Nah, penelitian yang saya lakukan ini juga sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Albert Bandura bahwa individu yang memiliki self-efficacy tinggi itu akan mencapai suatu kinerja yang lebih baik karena individu ini memiliki motivasi yang kuat, tujuan yang jelas, emosi yang stabil, dan kemampuan untuk memberikan kinerja atas aktivitas belajarnya. Sama halnya dengan regulasi diri. Jadi di mana regulasi diri ini merupakan kesanggupan atau kemampuan seseorang dalam hal ini peserta didik untuk mengelola diri, perasaan, perilaku, dan lingkungan belajarnya. Jadi regulasi Roshida, could you make it brief? Bisa lebih ringkas lagi, waktunya sudah habis. Ya Kak, baik. Jadi regulasi diri ini berpengaruh terhadap hasil belajar karena jika tidak ada pengaturan diri yang baik dalam belajar, peserta didik ini akan kesulitan untuk mengelola pembelajaran sehingga akan mempengaruhi hasil belajarnya. Jadi langsung saja dapat saya simpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara self-efficacy dan self-regulation terhadap hasil belajar dan menunjukkan pola pengaruh yang positif. Maka demi peningkatan hasil belajar, beberapa faktor yang perlu untuk diperhatikan dalam dunia pendidikan itu adalah faktor internal dalam diri peserta didik, yaitu efikasi diri dan regulasi diri peserta didik. Baik, saya rasa seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Well, thank you very much to Roshida Anissa and Fiani Rahman. Terima kasih atas penjelasannya. Well, now we are going on our last presenter, karena tadi ada satu orang yang tidak join, berarti ini adalah presenter kita yang terakhir. Please remember, because there is still a presentation session in the main room, so the last presenter will have about 7 minutes. So I would like to invite Andi Muhammad Syafar and Abdul Ghani and Muhammad Agung to present the article about development of a learning model for industrial control engineering courses with metaverse technology. Time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, thank you very much for me. I will explain about my title, the development of learning model for industrial control engineering course with metaverse technology, and I three authors, the first me Andi Muhammad Syafar and Prof Hamsu Abdul Ghani and Prof Muhammad Agung. Okay, the title development of learning models. We know the area digital and technology. We now using the metaverse. Metaverse is product digital for manage learning, and I'm sorry. Okay, my abstract, the modern three-dimensional technology non metaverse migrates the actual world with the highly developed digital realms towards the use of virtual reality and augmented reality technology. People from all over the world can congregate in the metaverse and with one another. The objective of this study are to build a metaverse-based program for use in industrial control engineer course and assist students to existing learning application. Research and development is the themes of study, both professor and students serve as the research subject, models, and user. Application testing utilizing user feedback, survey, and black box testing
techniques. The studies finished, we attend the first course on industrial control engineering application. The quality of the application generated is in line with the program rate according to the findings of black box testing. The second, student respond will to learning events that have been crashed. Presentation value of 18 version was acquired for the indicator of simplicity of use. Will presentation value of 19 version was obtained for the indicator of aiding in the learning process. Well, I will explain about introduction. The first, digitalization has been actively replacing current structure and hierarchies, and it has a variety of social effect. The second, we know the technology are to technology VR, virtual reality, and augmented reality. The metaverse is a 3D virtual world idea that was developed combining augmented reality, virtual reality, and video technologies. And the method using the research, we can study about R&D, research and development. The term for this kinds of study, the study involves design and learning predict focus in industrial control engineering using metaverse technology. In the class about the research from my department is Department of Informatics Engineering, Faculty of Science and Technology, UIN Alauddin Makassar, will be the site of this study. The course Industrial Control Engineering. This study's implementation process begins with a survey of the research and with the data collection for implementation, the finding and research and discussion. We can show my feature about simulation using metaverse technology in the Department of Informatics Engineering from UIN Alauddin Makassar. And then we can show about the application my augmented reality using sample for model and project from application in industrial automated system using AR technology, augmented reality, and the picture tag using virtual reality using meta glass of Oculus glasses using VR, and about the result, grade the effectivity of implementation metaverse model. The first is with valuation get 19%, implementation get 19.8%, and management get 80%, participant respond 85%, and activities get 80%. And discuss about for learning to be more effective and efficient, learning resource, the content, information, and expertise are typical use. Additionally, education media can speed up the learning process and improve student rate learning. Learning media plays a part in breaking the process of delivering and sending message, as well information from short version to student. We care out the learning process during the teaching and learning process. And conclusion about my detail, because the educational media are designed to assist students in the learning process.
whether or not educators are present during the educational process. Using education media with metaverse technology can directly provide learning wherever and whenever students when to carry out the process learning. It is enough my presentation. Thank you. Well, thank you very much, Andi Muhammad Shafar, for the clear explanation of your article. Yeah. Well, thanks to all the presenters. All the articles or the titles are so great. Yeah, it's very interesting to know more about it. But because we need to back to the main room at 1 p.m. because we still have a second invited speakers. So I apologize. We didn't open a question and answer session. So yeah, let's close this parallel session presentation by reciting Hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. And the last from the last, let's take picture. Yeah, so the committee can take a documentation of this room. Well, please on your camera. Ya, tolong dihidupkan videonya, video Zoom-nya, Bapak Ibu. Bu ya, 1, 2, 3, tahan.